Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada rapat bulanan Uma Learning. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti rapat pada hari ini. Baik, untuk mengawali kegiatan rapat pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Semoga dengan berdoa rapat kita dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Amin. Baik semuanya, agenda rapat kita pada hari ini adalah mengenai permasalahan yang menjadi dasar dari berdirinya Uma Learning, solusi yang akan kita tawarkan, potensi pasar, strategi pemasaran digital, model pendapatan, proyeksi keuangan, hingga roadmap pengembangan bisnis kita selama 3 tahun ke depan. Saya berharap melalui rapat ini kita dapat menyamakan visi serta menentukan langkah yang tepat agar bisnis kita dapat berkembang. Baik, sebelum masuk ke agenda utama, saya akan memperkenalkan kembali struktur tim kita. Yang pertama ada saya sendiri, Natal Ulia. Saya bertugas sebagai Chief Executive Officer atau CEO, sekaligus Chief Financial Officer atau CFO. Nah, di sini saya bertanggung jawab untuk mengarahkan dalam strategi bisnis, mengkoordinasikan seluruh divisi, serta memastikan tujuan perusahaan dapat tercapai, serta saya juga bertanggung jawab dalam mengelola keuangan perusahaan, menyusun anggaran, dan memastikan bisnis berjalan secara berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya itu ada Ibu Alia, itu sebagai Chief Marketing Officer atau CMO yang bertanggung jawab dalam menyusun strategi pemasaran, branding, promosi digital, serta memperluas jangkauan pasar. Kemudian ada Ibu Milka sebagai Chief Product Officer atau CPO yang bertanggung jawab dalam mengembangkan produk, mulai dari perencanaan desain worksheet hingga menjaga kualitas setiap produk yang akan dipasarkan. Baik, jika semua sudah siap, kita mulai agenda yang pertama. Saya persilahkan kepada Ibu Alia untuk menyampaikan hasil analisis mengenai permasalahan yang menjadi latar belakang dari berdirinya Uma Learning sendiri. Silahkan Ibu Alia. Baik, terima kasih Bu Ulya atas kesempatannya. Jadi berdasarkan hasil observasi dan survei sederhana yang kami lakukan, ada beberapa permasalahan utama yang kami temukan. Yang pertama, banyak guru memiliki keterbatasan waktu untuk membuat worksheet yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Lalu yang kedua, orang tua juga membutuhkan media pembelajaran atau media tambahan yang praktis agar anak dapat belajar di rumah secara mandiri. Selain itu, worksheet gratis yang tersedia di internet seringkali belum sesuai dengan kurikulum di Indonesia dan kualitas desainnya kurang menarik. Dari temuan tersebut, kami melihat adanya peluang bagi Uma Learning untuk menyediakan solusi yang lebih relevan dan berkualitas. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Alia. Dari hasil analisis tersebut dapat kita simpulkan bahwa masih banyak guru yang kesulitan membuat worksheet yang menarik karena keterbatasan waktu. Nah, di sisi lain, orang tua juga membutuhkan media pembelajaran tambahan yang praktis untuk mendampingi anak dalam belajar di rumah. Selain itu, worksheet yang tersedia secara gratis di internet belum tentu sesuai dengan kurikulum Indonesia maupun kebutuhan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peluang yang cukup besar bagi kita untuk menghadirkan solusi yang benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna. Baik, selanjutnya kepada Ibu Milka, saya ingin mengetahui bagaimana produk Uma Learning dapat menjawab kebutuhan tersebut. Silakan dapat dijelaskan solusi yang kita tawarkan beserta nilai unggul yang dapat membedakan kita dari kompetitor lain. Silakan Ibu Milka. Baik, terima kasih Ibu Ulya atas kesempatannya. Kalau dari sisi produk, itu kita melihat bahwa guru dan orang tua sebenarnya membutuhkan media belajar yang praktis, tetapi tetap menarik dan berkualitas. Karena itu, Uma Learning kita itu hadir dengan worksheet digital yang siap digunakan tanpa perlu membuat
materi dari awal gitu. Jadi semua worksheet yang kami sediakan itu sudah disusun dengan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia, dan juga memiliki desain yang menarik, terus mudah untuk diunduh dan bisa dicetak berulang kali. Jadi produk ini tuh tidak hanya memudahkan guru saat mengajar, juga membantu orang tua mendampingi anak saat dia belajar di rumah. Selain itu, kami juga menyediakan layanan custom worksheet sehingga guru ataupun sekolah itu bisa menyesuaikan materi dengan kebutuhan mereka. Jadi bisa dibilang keunggulan UMA Learning itu bukan hanya pada produknya, tetapi juga pada fleksibilitas, kualitas desain, materi yang terus kami usahakan agar tetap berkembang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Milka. Solusi yang kita tawarkan sudah cukup relevan ya dengan kebutuhan bagi penggunanya. Nah, UMA Learning tidak hanya menyediakan worksheet digital yang akan siap digunakan, tapi juga menawarkan desain yang menarik, materi yang sesuai dengan kurikulum, serta kemudahan akses bagi guru maupun orang tua. Menurut saya, keunggulan ini harus terus dipertahankan. Tim produk perlu rutin melakukan evaluasi dan inovasi agar pelanggan selalu mendapatkan materi yang berkualitas dan up to date. Nah, selanjutnya saya ingin memastikan bahwa produk yang kita buat itu memiliki target pasar yang jelas. Kepada Ibu Alia, silakan bisa menjelaskan analisis pasar menggunakan pendekatan TAM, SAM, dan SOM. Saya juga ingin mengetahui peluang pasar yang dapat kita raih dalam 3 tahun pertama itu apa saja. Silakan Ibu Alia. Baik, di sini di TM sih. Baik, di sini TAM, Total Addressable Market, seluruh guru, orang tua, dan lembaga. Ulang ya, aku nggak pakai itu, pakai ini. 1, 2, 3. Baik, berdasarkan analisis pasar yang kami lakukan, peluang bisnis UMA Learning cukup besar. Untuk Total Addressable Market atau TAM, target kami mencakup seluruh guru, orang tua, serta lembaga pendidikan di Indonesia yang membutuhkan media pembelajaran. Kemudian SAM, kami akan lebih memfokuskan pemasaran kepada guru PAUD, guru SD, guru bahasa Inggris, serta mahasiswa pendidikan yang menjadi pengguna potensial. Sementara itu, target SOM dalam 3 tahun pertama adalah memperoleh sekitar 5.000 pelanggan aktif dan membangun kerjasama dengan beberapa sekolah sebagai mitra. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Alia. Berdasarkan analisis tersebut, saya juga melihat bahwa potensi pasar UMA Learning ini sangat-sangat besar. Namun pada tahap awal saya rasa kita perlu fokus pada segmen yang paling potensialnya itu terlebih dahulu, yaitu pada guru PAUD, guru SD, guru bahasa Inggris, dan mahasiswa pendidikan, serta orang tua yang aktif mendampingi anak dalam belajar. Nah, dengan fokus pada segmen tersebut, kita dapat membangun reputasi dan memperoleh pelanggan tetap sebelum memperluas jangkauan pasar ke tingkat nasional. Terima kasih Bu Alia. Sekarang saya ingin membahas bagaimana bisnis ini dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Kepada Ibu Milka, silakan bisa dijelaskan model pendapatan atau revenue stream dari UMA Learning. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk modal pendapatan, kami tidak hanya mengandalkan satu sumber. Untuk pendapatan utama itu berasal dari penjualan worksheet digital, yaitu kisaran harga Rp10.000 sampai Rp30.000. Sedangkan lalu untuk paket bundling, harganya kisaran Rp75.000 sampai Rp150.000. Selain itu, kami juga berencana menghadirkan layanan membership premium sehingga pelanggan itu bisa mendapatkan akses ke koleksi worksheet
eksklusif dan pembaruan materi secara berkala. Kami juga menyediakan layanan custom worksheet bagi guru atau sekolah yang membutuhkan materi khusus. Kedepannya, kami ingin menjalin kerjasama dengan sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan melalui sistem lisensi. Dengan beberapa sumber pendapatan ini, kami harap UMA Learning memiliki peluang untuk berkembang secara berkelanjutan. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Milka. Saya melihat bahwa model pendapatan yang kita susun itu sudah cukup baik karena tidak hanya mengandalkan penjualan worksheet satuan, kita juga memiliki peluang memperoleh pendapatan lain dari paket bundling, membership premium, layanan custom worksheet, hingga kerjasama dengan sekolah maupun lembaga-lembaga pendidikan. Nah, sebagai tindak lanjut, saya meminta tim produk untuk memulai mengidentifikasi jenis worksheet yang paling diminati pelanggan. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan produk prioritas yang akan kita kembangkan. Nah, selanjutnya, Ibu Alia, saya ingin mengetahui strategi pemasaran digital yang akan kita jalankan untuk memperkenalkan UMA Learning kepada masyarakat. Silakan bisa dijelaskan, Ibu. Baik, untuk mencapai target tersebut, tim marketing telah menyusun beberapa strategi pemasaran digital. Kami akan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok untuk membangun awareness melalui konten edukatif seperti tips mengajar, contohnya worksheet gratis, testimoni pelanggan, dan informasi promo. Selain itu, kami juga akan memasarkan produk melalui marketplace agar proses pembelian lebih mudah. Kami berencana membuat landing page yang berisi katalog produk, informasi layanan, dan akses pembelian sehingga calon pelanggan dapat mengenal UMA Learning dengan lebih mudah dan meningkatkan peluang terjadinya penjualan. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Alia. Strategi pemasaran yang disusun sudah cukup baik ya. Saya setuju jika kita memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan marketplace-marketplace digital karena platform tersebut banyak digunakan oleh guru maupun orang tua di masa sekarang. Nah, namun saya ingin menambahkan beberapa arahan. Yang pertama, kita harus membuat jadwal unggahan yang konsisten agar branding UMA Learning semakin kuat. Yang kedua, kita perlu menyediakan beberapa worksheet gratis sebagai media promosi, sehingga calon pelanggan dapat melihat kualitas produk kita sebelum membeli. Yang ketiga, kita mulai membangun kerjasama dengan sekolah dan bimbingan belajar agar pasar kita semakin luas. Baik, semuanya selanjutnya saya akan memaparkan proyeksi keuangan dari UMA Learning. Nah, berdasarkan perencanaan yang telah kami susun, modal utama yang dibutuhkan untuk menjalankan UMA Learning adalah sebesar 10 juta rupiah, dan dana tersebut akan dialokasikan untuk beberapa kebutuhan utama, yaitu sekitar 40% untuk pengembangan produk software, kemudian 30% untuk promosi digital, 20% untuk operasional, serta 10% untuk pengembangan website dan branding. Nah, produk worksheet akan dipasarkan dengan kisaran harga 10 hingga 30 ribu rupiah tergantung dari jenis dan paket yang dipilih oleh pelanggan. Karena produk yang kita jual itu berbentuk digital, biaya produksi relatif lebih rendah, sehingga keuntungan yang diperoleh dapat lebih optimal. Nah, berdasarkan perhitungan awal, kita memperkirakan bahwa break-even point atau titik impas dapat tercapai setelah penjualan sekitar 715 worksheet. Nah, target tersebut kita nilai realistis apabila strategi pemasaran berjalan sesuai rencana dan jumlah pelanggan itu terus meningkat. Pada tahap awal, fokus utama kita itu bukan hanya memperoleh keuntungan,
tetapi juga membangun kepercayaan pelanggan, memperkuat branding, serta meningkatkan kualitas produk secara konsisten. Itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Milka untuk menjelaskan roadmap atau target pengembangan UMA Learning dalam 3 tahun ke depan. Silakan Ibu Milka. Baik, terima kasih untuk roadmap yang sudah kami susun. Fokus kami itu dibagi menjadi 3 tahap. Di tahun pertama, target kami adalah meluncurkan UMA Learning, menyediakan sekitar 100 produk worksheet, lalu membangun website sederhana dan mendapatkan 500 pelanggan pertama. Lalu memasuki tahun kedua, kami akan menambah varian produk, meluncurkan membership premium, serta mulai untuk memperluas kerjasama dengan sekolah agar jangkauan kami itu semakin luas. Kemudian di tahun ketiga, target kita itu untuk meluncurkan 500 koleksi worksheet, memiliki lebih dari 500 koleksi worksheet. Lalu kita menargetkan bermitra dengan sekitar 30 sekolah dan mencapai lebih dari 5.000 pelanggan aktif. Nah, harapannya UMA Learning bisa berkembang menjadi platform worksheet digital yang dikenal dan dipercaya oleh guru maupun orang tua di Indonesia. Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Milka. Roadmap yang telah disusun memberikan arah yang jelas bagi kita agar UMA Learning ini semakin berkembang. Pada tahun pertama, kita fokus pada peluncuran produk dan membangun basis pelanggan. Tahun kedua, kita memperluas kerjasama dengan sekolah dan mengembangkan layanan premium. Sedangkan pada tahun ketiga, kita sudah menargetkan UMA Learning itu menjadi salah satu platform worksheet digital yang terkenal secara nasional. Nah, baik semuanya. Dari seluruh pembahasan hari ini dapat kita simpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, UMA Learning hadir untuk menjawab kebutuhan guru, orang tua, dan siswa yang akan menjadi media pembelajaran digital yang praktis, menarik, dan tentunya sesuai dengan kurikulum di Indonesia. Yang kedua, kita memiliki target pasar yang jelas dengan strategi pemasaran digital yang berfokus pada media sosial, marketplace, dan kerjasama dengan sekolah maupun lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kita telah menyusun model pendapatan yang beragam, proyeksi keuangan yang realistis, serta roadmap pengembangan bisnis selama 3 tahun ke depan. Baik, sebagai tindak lanjut dari hasil rapat hari ini, saya menetapkan beberapa action plan. Ibu Alia bertanggung jawab untuk menyusun kalender konten media sosial, memperkuat branding, dan mulai menjalin komunikasi dengan sekolah maupun lembaga pendidikan. Kemudian untuk Ibu Milka bertanggung jawab untuk menyelesaikan pengembangan koleksi worksheet tahap pertama, kemudian melakukan quality control, serta menyiapkan contoh produk yang akan digunakan sebagai media promosi. Sementara saya sendiri akan mengawasi pelaksanaan seluruh rencana kerja, mengelola anggaran perusahaan, dan memastikan setiap target dapat berjalan sesuai dengan jadwal. Baik semuanya, apakah ada tambahan atau masukan dari Ibu Milka dan Ibu Alia sebelum rapat ini kita tutup? Baik, terima kasih atas masukan dari Ibu Ulia. Jadi dengan hasil rapat hari ini dari divisi produk, kami akan fokus memperbanyak koleksi worksheet, memastikan kualitas materi dan desain tetap terjaga, serta terus menerima masukan dari pengguna agar produk yang kami kembangkan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan guru, orang tua maupun sekolah. Semoga dengan langkah ini target yang sudah kita susun bisa tercapai sesuai dengan rencana. Terima kasih. Baik, dari Ibu Alia, apakah ada tambahan? Baik, Ibu Olia, mungkin kami akan lebih giat lagi untuk mempromosikan seperti konten-konten yang sudah yang sudah disarankan oleh Ibu Olia. Terima kasih. Baik, baik. Semuanya terima kasih atas
feedback dari kalian. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari seluruh tim. Saya juga berharap setiap divisi dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal, serta target yang kita susun dapat tercapai. Mari kita bersama-sama mengembangkan UMA Learning menjadi platform worksheet digital yang inovatif, berkualitas, dan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan di Indonesia. Untuk menutup kegiatan rapat pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.